Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan doa sebelum belajar. Kuliah gizi olahraga hari ini adalah tentang cairan dan status hidrasi pada atlet. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menghitung cairan dan status hidrasi olahragawan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah cairan tubuh. Fungsi cairan, keseimbangan cairan dan elektrolit, aktivitas fisik dan cairan tubuh, kebutuhan cairan atlet, status hidrasi, pentingnya hidrasi atlet, pengukuran status hidrasi. Pesan hikmah topik ini adalah Surat Al-Anbiya ayat 30 tentang pentingnya air. Kita sedikit mengulang materi pada kuliah gizi dasar, yaitu tentang fungsi air. Air berfungsi sebagai pembentuk sel dan jaringan tubuh. Air menyusun sebagian besar sel yang disebut dengan cairan intraseluler, dan menyusun cairan tubuh lain seperti plasma darah, serta otot juga terdiri dari cairan yang membuat otot dapat mempertahankan tonus atau tegangannya. Fungsi berikutnya adalah sebagai pengatur suhu tubuh. Cairan dalam tubuh sangat berperan dalam proses homeostasis, di mana ketika terjadi peningkatan suhu tubuh, cairan tubuh akan melakukan proses evaporasi dalam bentuk keringat. Juga menghantarkan panas dari inti tubuh ke permukaan tubuh melalui aliran darah. Air dalam tubuh berfungsi sebagai pelarut zat-zat gizi seperti monosakarida, asam amino, lemak, vitamin dan mineral dan bahan-bahan lain seperti oksigen dan hormon. Air juga berfungsi untuk melarutkan dan mengangkut sisa-sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan ureum untuk dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru, kulit dan ginjal. Air juga berfungsi sebagai pelumas atau lubrikan dalam bentuk cairan sendi yang memungkinkan sendi untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Air juga berfungsi sebagai bantalan tahan getar pada jaringan tubuh, misalnya pada otak, mata, medula spinalis, dan kantong amnion dalam rahim. Air merupakan media transportasi yang efektif. Strukturnya yang terdiri atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, membuat air mudah bergerak dari satu kompartemen sel ke kompartemen sel lainnya. Dari satu sistem tubuh ke sistem lainnya. Dalam sistem pernapasan, air membantu transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Tubuh menghasilkan berbagai sisa metabolisme yang tidak diperlukan termasuk toksin. Berbagai sisa metabolisme itu dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran cerna, saluran nafas, dan kulit. Dan untuk mengeluarkan zat-zat sisa tersebut memerlukan media, yaitu air. Sebanyak apakah air di dalam tubuh kita? Seorang pria dewasa sehat, setidaknya sebanyak 65% tubuhnya terdiri dari cairan. Sedangkan pada wanita dewasa sehat, sebanyak 60% cairan. Seluruh bagian tubuh mengandung air. Kandungan terbanyak mulai dari otak, ginjal, paru-paru, jantung, hati, otot, kulit, darah, tulang, dan gigi. Berdasarkan letaknya, cairan tubuh dibagi menjadi cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang terdapat di dalam sel berbagai organ maupun cairan. Contohnya adalah cairan yang ada di dalam sel jantung, sel hati, sel paru-paru, sel darah, dan sel otot. Sekitar 2/3 cairan di dalam tubuh merupakan cairan intraseluler. Cairan intraseluler memiliki kation utama yaitu kalium, dan anion utama yaitu fosfat. Sedangkan, cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel. Cairan ini menyusun kurang lebih sepertiga cairan tubuh. Cairan ekstraseluler terbagi menjadi cairan interstisia, cairan intravaskuler, dan cairan transseluler. Cairan interstisial adalah cairan yang berada di sekitar sel. Contoh cairan interstisial adalah cairan getah bening.
Sedangkan cairan intravaskuler adalah cairan yang ada di dalam pembuluh darah atau disebut dengan plasma darah. Cairan transseluler adalah cairan yang ada pada rongga atau disekresikan khusus. Contohnya adalah cairan cerebrospinal, cairan intraokuler, dan sekresi saluran cerna. Kation utama cairan ekstraseluler adalah natrium, sedangkan anion utamanya adalah klorida. Tubuh mendapatkan cairan sebagian besar dari minuman dan makanan. Metabolisme tubuh juga menghasilkan air yang juga menyumbang input cairan tubuh. Sedangkan, cairan tubuh dikeluarkan dalam bentuk urin di ginjal, evaporasi keringat melalui kulit, hasil pernafasan melalui paru-paru, dan sisa pencernaan melalui feses. Pengeluaran atau kehilangan air dari tubuh kita dapat berupa kehilangan yang disadari atau disebut dengan sensible water loss. Contohnya adalah kehilangan air melalui urin dan feses. Kehilangan yang tidak disadari disebut dengan insensible water loss. Contohnya adalah ketika kita mengeluarkan nafas dan berkeringat. Kehilangan air yang tidak disadari inilah yang perlu diwaspadai terutama pada atlet. Dalam suhu lingkungan yang tinggi dan melakukan latihan yang intens, atlet dapat kehilangan cairan melalui pernafasan dan keringat setidaknya 1 hingga 2 liter sehari. Kondisi kekurangan cairan disebut dengan hipohidrasi atau hipovolemi dan dehidrasi. Hipohidrasi adalah kondisi pengurangan volume cairan ekstrasel dalam bentuk cairan yang keluar berupa cairan isotonik, di mana air dan natrium yang keluar isotonik dalam jumlah sebanding. Hal ini berarti osmolalitas plasma darah tetap. Contohnya ketika terjadi perdarahan dan diare. Sedangkan dehidrasi adalah kondisi pengurangan cairan di mana cairan yang keluar sifatnya hipotonik atau air yang keluar lebih banyak dibandingkan natrium, namun tetap ada kehilangan elektrolit di sini. Kondisi ini terjadi ketika ada pengeluaran keringat berlebih dan tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Sehingga, selain terjadi penurunan volume plasma darah, juga akan terjadi peningkatan osmolalitas plasma atau darah menjadi lebih pekat. Akibatnya, air dari intrasel akan menuju ke ekstrasel untuk menyeimbangkan osmolalitas darah. Hal inilah yang menyebabkan sel-sel kekurangan air dan terjadilah dehidrasi. Kondisi kelebihan cairan yang umumnya terjadi pada atlet adalah hiperhidrasi, di mana volume cairan berlebihan dalam tubuh. Namun biasanya terjadi dalam waktu sementara. Cairan yang berlebih akan membuat osmolalitas cairan ekstraseluler menurun dan berakibat pada hiponatremia atau darah menjadi sangat encer. Keadaan ini membuat air dari ekstraseluler ditransfer ke intraseluler sehingga terjadi pembengkakan sel. Sel pada sistem saraf pusat dapat mengalami gangguan karena pembengkakan sel ini. Akibatnya dapat terjadi gangguan fungsi otak. Jika status hidrasi dalam keadaan baik, dan volume cairan tubuh tercukupi untuk menjalankan fungsi tubuh, maka ini disebut dengan hidrasi. Saat kekurangan atau kelebihan cairan, tubuh memiliki mekanisme keseimbangan otomatis atau disebut dengan homeostasis cairan. Ketika mengalami dehidrasi dan volume ekstraseluler turun, karena kehilangan cairan saja atau kehilangan cairan dan natrium, maka tekanan darah akan menurun karena volume darah yang berkurang. Tekanan darah yang menurun ini direspon oleh sel juxtaglomerulus untuk mengeluarkan renin dan renin mengaktifkan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Keadaan angiotensin 2 di plasma darah akan memicu pengeluaran aldosteron dari korteks adrenal di ginjal. Dan meningkatkan retensi natrium dengan cara ditingkatkan penyerapannya kembali, sehingga natrium akan beredar lagi ke dalam darah untuk menyeimbangkan osmolaritas darah. Angiotensin 2 juga memicu pengeluaran hormon antiuretik atau disebut ADH. ADH ini mengurangi laju filtrasi ginjal sehingga menghambat pengeluaran urin. ADH juga memicu rasa haus, sehingga akan meningkatkan asupan cairan.
Selain itu, angiotensin 2 juga memicu kerja jantung untuk memompa darah dan memicu pembuluh darah untuk berkontriksi, sehingga dapat menaikkan kembali tekanan darah. Jika natrium dapat dikembalikan ke dalam darah, cairan tidak banyak keluar, dan asupan cairan ditambah, maka volume ekstraseluler akan kembali normal dan osmolalitas darah terjaga. Banyak cara untuk menentukan status hidrasi. Setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan. Selain tingkat keakuratan metode, penggunaan metode juga perlu mempertimbangkan biaya, waktu, tenaga ahli, ketersediaan alat, tingkat beban pada atlet invasif atau non-invasif, menyakitkan atau tidak, dan tujuan pengukuran apakah cukup mengetahui tingkat hidrasi akut atau kronis. Metode perubahan berat badan cukup sederhana dilakukan, bahkan atlet dapat memonitor status hidrasinya sendiri. Cara ini dilakukan dengan menimbang berat badan sebelum dan setelah latihan atau olahraga. Status hidrasi dinilai dengan melihat selisih berat badan. Pada metode ini harus memperhatikan ketepatan alat sehingga alat timbangan perlu dikalibrasi terlebih dahulu. Serta menggunakan alat timbangan yang sama. Pakaian atlet juga sebaiknya seminimal mungkin. Metode ini tidak menyakitkan, mudah dan murah. Namun, tidak sesuai untuk melihat status hidrasi jangka panjang. Kehilangan cairan tubuh dapat ditandai dari kehilangan berat badan. Kehilangan berat badan 1% saja karena kehilangan air sudah dapat ditandai sebagai kondisi dehidrasi ringan. Berikut ini adalah tanda yang ditimbulkan sesuai dengan tingkat kehilangan berat badan karena air. Metode pengukuran tingkat rasa haus sangat mudah digunakan. Rasa haus muncul ketika tubuh mengalami kehilangan cairan sebanyak 1 hingga 2% berat badan. Meski mudah, metode ini sangat dipengaruhi faktor usia, jenis kelamin, waktu mengkonsumsi cairan, distensi lambung, dan penyesuaian terhadap suhu panas. Sehingga hanya cocok untuk mencegah dehidrasi lebih lanjut. Metode yang menggunakan sampel urin cukup mudah, murah, dan tidak menyakitkan. Atlet juga dapat memonitor status hidrasinya sendiri. Warna urin dipengaruhi oleh makanan dan obat atau vitamin yang dikonsumsi atlet, serta kondisi sakit. Penampung urin sebaiknya berbahan transparan. Dan urin dilihat dengan latar belakang warna putih kemudian dibandingkan dengan skala warna urin. Metode volume urin cocok digunakan saat cuaca hangat atau panas, sehingga kekurangan cairan tubuh terlihat signifikan. Perlu diketahui terlebih dahulu volume dan frekuensi urin saat atlet terhidrasi dengan baik yang akan digunakan sebagai pembanding. Metode ini tidak praktis karena harus menampung urin. Normalnya atlet akan berkemih setiap 1-2 jam jika terhidrasi dengan baik. Jika jarang berkemih, maka patut diwaspadai terjadi dehidrasi. Berat jenis urin merupakan perbandingan dari berat komponen urin dan air. Urin mengandung urea, protein, dan glukosa yang seharusnya terkandung hanya sedikit atau tidak ada. Jika komponen ini meningkat jumlahnya atau air dalam urin berkurang, maka berat jenis urin akan meningkat. Metode ini cukup mudah, murah, tidak menyakitkan, dan aplikatif. Alat yang digunakan adalah refraktometer atau strip urin reagen. Refraktometer butuh volume yang lebih sedikit. Menggunakan strip urin butuh volume lebih banyak dan hanya dicelupkan ke urin lalu dibandingkan dengan indikator perubahan warna. Ini adalah contoh parameter warna untuk indikator strip urin. Strip urin selain mengukur berat jenis atau spesifik gravity, juga dapat menilai indikator urin lainnya misalnya leukosit, nitrit, urobilinogen, protein keasaman urin dan lainnya. Osmolalitas urin diukur berdasarkan konsentrasi berbagai padatan yang terlarut dalam urin. Metode ini lebih akurat dibandingkan berat jenis urin untuk menentukan tingkat hidrasi.
Namun, metode ini lebih kompleks dan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh atlet. Selain membutuhkan alat yang mahal, metode ini juga memerlukan tenaga ahli. Kelebihannya adalah tidak menyakitkan dan cukup presisi. Hidrasi baik jika nilai osmolalitas urin kurang dari 700 miliosmol per kilogram. Osmolaritas plasma darah merupakan salah satu metode pengukuran hidrasi yang valid. Hal ini karena dapat menggambarkan kondisi osmolaritas intraseluler, namun tidak menggambarkan kondisi dehidrasi kronis. Dehidrasi jangka panjang berhubungan dengan osmolaritas ekstraseluler. Metode ini tergolong invasif karena harus mengambil sampel darah. Nilai osmolaritas plasma akan meningkat saat kondisi dehidrasi. Metode ini membutuhkan alat khusus dan tenaga ahli, serta penanganan sampel darah harus diperlakukan dengan hati-hati. Metode lain yang dapat digunakan adalah indikator hematologi yang diperoleh dari perubahan status hemoglobin dan hematokrit. Konsentrasi awal hemoglobin dan hematokrit harus diketahui terlebih dahulu. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengetahui perubahan volume plasma intraseluler dan ekstraseluler. Hasilnya cukup cepat namun bersifat invasif dan butuh tenaga ahli. Metode hematologi cukup sensitif untuk status hidrasi. Pengukuran lain yaitu menggunakan air liur. Metode ini sesuai untuk dehidrasi akut, mudah, tidak invasif, namun dipengaruhi oleh banyak faktor dan biaya mahal. Metode ini tergolong kurang sensitif. Total cairan tubuh diukur dengan metode dilusi isotop, aktivitasi neuron dan analisis bioimpedansi elektrik atau BIA. Metode tersebut cukup mahal, kurang aplikatif, invasif, namun sangat valid. Metode dilusi merupakan standar emas pengukuran status hidrasi. Berikut ini adalah kategori status hidrasi berdasarkan bermacam metode pengukuran. Ada kategori hiperhidrasi ekstrim atau hidrasi sangat berlebihan, sedikit hiperhidrasi, cukup terhidrasi, hidrasi normal, sedikit dehidrasi, sangat dehidrasi, dan dehidrasi ekstrim. Kategori tersebut berdasarkan pengukuran osmolalitas serum darah pada pagi hari, asupan cairan 24 jam, berat jenis urin pada pagi hari, berat jenis urin selama 24 jam, osmolaritas urin pada pagi hari, osmolaritas urin selama 24 jam, warna urin pada pagi hari, dan warna urin selama 24 jam. Kesimpulan dari metode pengukuran hidrasi adalah, untuk pengukuran di laboratorium perlu mengontrol faktor postur tubuh, aktivitas fisik, asupan makanan dan minuman, serta lingkungan agar mendapatkan hasil yang akurat. Sedangkan pada penggunaan di lapangan, kondisi cairan tubuh yang tidak stabil membuat satu metode pengukuran saja tidak cukup. Karena itu, metode yang paling aplikatif dan cukup untuk melihat perubahan status hidrasi selama pertandingan saja dapat menggunakan indikator perubahan berat badan. Asupan cairan untuk mempertahankan hidrasi normal sangat diperlukan oleh atlet. Fungsi dari menjaga status hidrasi normal antara lain, regulasi suhu tubuh, membuang zat sisa metabolisme, mencegah cedera, melumasi sendi, menjaga aliran darah dan oksigen untuk otot, keperluan pencernaan, kontraksi otot, menurunkan kelelahan fisik dan mental. Hal ini semua bertujuan agar performa atlet maksimal dan atlet tidak menjadi sakit karena berolahraga. Konsumsi cairan dalam jumlah yang cukup sebelum latihan atau pertandingan akan memberikan manfaat pada saat tubuh melakukan aktivitas fisik yaitu pencegahan awal terhadap terjadinya dehidrasi, menjaga kelancaran keluarnya keringat, menjaga pengaturan panas tubuh berjalan normal, menjaga proses metabolisme energi, dan mengurangi resiko terjadinya heat stroke atau serangan panas. Selain itu, membantu kerja sistem kardiovaskuler tetap berjalan dengan normal saat olahraga berlangsung.
Kenaikan suhu tubuh sebanyak 3,5 derajat Celcius akan merespons sistem inflamasi dan memicu serangan panas. Sistem termoregulator tubuh akan bekerja untuk mendinginkan tubuh. Panas dari hasil kontraksi otot akan ditransfer darah ke inti tubuh. Peningkatan suhu inti tubuh meningkatkan aliran darah ke kulit. Dalam suhu dan kelembaban lingkungan yang sedang, panas tubuh akan ditransfer ke udara melalui proses konveksi, radiasi, dan evaporasi dari keringat serta pernafasan. Apa yang terjadi bila kelembaban udara tinggi? Pada saat suhu lingkungan tinggi disertai kelembaban yang juga tinggi akan membuat tubuh merasakan panas yang lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Kelembaban yang tinggi membuat keringat lebih lambat dievaporasi sehingga proses pendinginan tubuh juga lebih lama. Karena itulah tetesan keringat akan sangat banyak di kulit tanpa mentransfer panas ke udara. Jenis pakaian yang dikenakan atlet juga mempengaruhi banyaknya pengeluaran keringat. Kombinasi metabolisme energi yang tinggi, suhu lingkungan tinggi, dan kelembaban tinggi membuat sistem termoregulator bekerja di tahap maksimal. Sehingga, asupan cairan harus benar-benar terpenuhi untuk mengurangi resiko stres panas. Berikut ini adalah strategi konsumsi cairan bagi atlet. Atlet sebaiknya menjaga hidrasinya dengan mengkonsumsi cairan semenjak hari sebelumnya, sebelum, selama dan setelah olahraga secara bertahap. Konsumsi air putih yang berlebihan juga tidak disarankan karena dapat menyebabkan hiponatremia sehingga menghambat pengeluaran hormon vasopresin dan aldosteron serta mengurangi rasa haus. Penurunan konsentrasi ini akan mengurangi penyerapan air oleh ginjal sehingga meningkatkan pengeluaran urin. Selama olahraga setidaknya setiap 15 menit minum 1 hingga 1,5 gelas. Tingkat konsumsi cairan dibatasi oleh kemampuan pengosongan lambung, intensitas dan durasi latihan, suhu lingkungan, kelembaban, serta karakteristik fisiologis dan biokimia atlet. Rata-rata jumlah pengeluaran keringat pada suhu lingkungan sedang adalah 0,5 hingga 1 liter per jam dan pada suhu lingkungan yang panas bisa mencapai 2-3 liter per jam. Sedangkan pengosongan lambung hanya 1 liter per jam. Sehingga minuman perlu diberikan bertahap. Tingkat pengeluaran keringat tiap individu bervariasi sehingga penimbangan berat badan dilakukan untuk memperkirakan hilangnya keringat. Setiap kilogram berat badan yang hilang, diperlukan cairan sebanyak 900 ml. Atlet dianjurkan minum minimal 80% atau maksimal 120-150% dari keringat yang keluar. Laju tercepat penyimpan glikogen otot terjadi setelah olahraga. Maka dalam interval 2 jam setelah olahraga, atlet disarankan untuk mengkonsumsi cairan berkarbohidrat. Penggantian cairan dilanjutkan selama 4 hingga 6 jam ke depan untuk memastikan rehidrasi yang optimal. Untuk olahraga yang berdurasi lama, asupan air putih saja tidak cukup. Karena banyaknya cairan dan elektrolit yang hilang dari keringat, serta membutuhkan cadangan energi tambahan, maka disarankan minuman isotonik. Minuman isotonik memiliki konsentrasi cairan yang sama dengan cairan ekstraseluler tubuh sehingga mempercepat penyerapan energi dari minuman serta penggantian elektrolit. Konsentrasi minuman didapatkan dari karbohidrat sebagai sumber energi dan elektrolit. Komposisi karbohidrat sebaiknya tidak lebih dari 10% karena akan menghambat pengosongan lambung. Karbohidrat dalam minuman isotonik berupa glukosa, sukrosa, atau maltodextrin. Elektrolit yang terdapat pada minuman isotonik biasanya berupa natrium. Interaksi faktor fisiologis dan psikologis juga perlu dipertimbangkan karena palatabilitas atau rasa atau sensasi minuman juga mempengaruhi jumlah cairan yang dikonsumsi. Palatabilitas dapat ditingkatkan dengan suhu minuman yang dingin dan natrium. Kesimpulan kuliah hari ini adalah, air merupakan elemen yang sangat tubuh bagi tubuh manusia, terutama pada atlet. Tubuh manusia memiliki sistem keseimbangan cairan dan panas.
Status hidrasi dapat dibedakan berdasarkan kondisi hidrasi, hipohidrasi, dehidrasi, dan hiperhidrasi. Terdapat banyak metode untuk mengukur status hidrasi. Metode yang digunakan disesuaikan dengan biaya, waktu, tenaga ahli, fleksibilitas alat, serta beban pada subjek. Atlet sangat penting untuk memenuhi kebutuhan agar performa optimal. Dalam suhu dan kelembaban lingkungan yang tinggi, atlet dapat beresiko terkena serangan panas jika asupan cairan tidak cukup. Strategi pemenuhan hidrasi bagi atlet perlu dilakukan semenjak masa latihan, sehari sebelum melakukan olahraga, dilanjutkan pada waktu sebelum, selama dan setelah olahraga. Penggantian cairan dilakukan sesuai dengan jumlah keringat yang hilang. Dalam durasi olahraga yang panjang, cairan perlu ditambahkan karbohidrat dan elektrolit. Sekian kuliah tentang cairan dan status hidrasi pada atlet hari ini. Terima kasih telah menyimak materi ini. Mari kita tutup dengan doa setelah belajar.